Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Satrio dengan NIM 23650151. Baik, pada video ini saya akan mereview materi pertemuan 3 yang membahas latar belakang dan landasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disingkat dengan Undang-Undang ITE. Materi ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari karena hampir semua aktivitas saat ini dilakukan melalui teknologi dan internet. Adapun capaian pembelajaran dari materi ini adalah memahami definisi dan ruang lingkup hukum cyber, sejarah perkembangan hukum cyber di Indonesia, bentuk-bentuk kejahatan cyber, serta karakteristik khusus cybercrime. Contohnya dapat kita lihat dari aktivitas seperti penggunaan media sosial, belanja online, hingga mobile banking yang semuanya diatur oleh hukum cyber. Apa itu hukum cyber? Hukum cyber atau cyber law merupakan bidang hukum yang mengatur aktivitas relasi dan transaksi di ruang digital. Hukum cyber tidak hanya mengatur kejahatan, tetapi juga aktivitas legal seperti e-commerce, hak cipta digital, dan tanda tangan elektronik. Misalnya, saat kita membeli barang di marketplace dan melakukan pembayaran digital, aktivitas tersebut memiliki konsekuensi hukum. Ruang lingkup hukum cyber. Hukum cyber mengatur berbagai kegiatan digital seperti transaksi elektronik, kontrak digital, serta tanda tangan elektronik. Contohnya adalah transaksi belanja online di mana bukti pembayaran dan kesepakatan penjual dan pembeli memiliki kekuatan hukum. Selain itu, hukum cyber juga melindungi hak kekayaan intelektual dan data pribadi. Contohnya, pembajakan film atau software merupakan pelanggaran hak cipta digital. Kalau begitu juga jika data pribadi seperti KTP atau nomor handphone bocor dari sebuah aplikasi, maka hal tersebut merupakan pelanggaran perlindungan data pribadi. Kejahatan digital atau cybercrime meliputi hacking, penipuan online, penyebaran konten ilegal, dan carding. Contoh yang sering terjadi adalah penipuan melalui pesan WhatsApp yang mengatasnamakan pihak bank atau undian palsu, serta pembobolan akun media sosial. Hukum cyber juga mencakup aspek teknis dan etika penggunaan internet. Contohnya, menyebarkan berita hoax bukan hanya melanggar etika, tetapi juga dapat berdampak hukum. Oleh karena itu, pengguna internet perlu bertanggung jawab dalam beraktivitas di dunia digital. Keamanan cyber tidak hanya dilihat dari aspek hukum, tetapi juga teknologi dan kesadaran sosial. Misalnya, meskipun ada aturan hukum, jika pengguna menggunakan password yang lemah, maka akun tetap dapat diretas. Selain itu, kesadaran masyarakat juga penting agar tidak mudah tertipu kejahatan cyber. Istilah cyber tidak berarti sesuatu yang tidak nyata. Dalam konteks hukum, dunia cyber justru memiliki dampak nyata. Contohnya, meskipun transaksi online tidak terlihat secara fisik, dampaknya bisa sangat nyata seperti hilangnya uang dalam rekening dan diakibatkan kejahatan cyber. Perkembangan hukum cyber di Indonesia dibagi ke dalam beberapa era, mulai dari era pra-regulasi hingga era revisi Undang-Undang ITE. Perkembangan ini mengikuti kemajuan teknologi dan internet. Pada era pra-regulasi, kejahatan komputer sudah mulai terjadi, namun belum ada aturan khusus. Aparat penegak hukum masih menggunakan KUHP sehingga sering mengalami kesulitan dalam penanganan kasus kejahatan komputer. Pada masa reformasi, penggunaan internet mulai meningkat pesat.
ditandai dengan maraknya warnet, namun regulasi yang mengatur aktivitas digital masih terbatas dan belum komprehensif. Undang-Undang ITE mulai berlaku pada tahun 2008 sebagai payung hukum utama aktivitas digital, namun dalam penerapannya muncul berbagai kontroversi, terutama terkait pasal pencemaran nama baik yang sering menimbulkan perdebatan di masyarakat. Revisi Undang-Undang ITE dilakukan untuk memperbaiki pasal-pasal multitafsir dan mendorong pendekatan restoratif justice. Contohnya, beberapa kasus kini diselesaikan melalui mediasi sebelum masuk ke proses hukum. Selain regulasi, pemerintah juga membentuk lembaga seperti BSSN dan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi keamanan dan data digital masyarakat. Jika dibandingkan negara lain, Indonesia masih terus menyesuaikan diri dengan standar hukum cyber internasional, khususnya dalam aspek keamanan dan perlindungan data. Undang-Undang ITE dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum dalam aktivitas digital, melindungi kepentingan nasional, serta mencegah penyalahgunaan teknologi informasi. Studi kasus perbankan online. Sebagai contoh penerapan Undang-Undang ITE, layanan perbankan online seperti mobile banking dan e-wallet kini menjadi payung hukum yang jelas. Jika terjadi masalah, nasabah memiliki perlindungan hukum.